pelaksana program sekolah penggerak tentu saja berkewajiban untuk melaporkan apa yang telah kami laksanakan dalam rentang waktu selama 1,5 tahun ini, bagaimana kami menjalankan dan impact apa program PSP dari kementerian.
Musik GTT Murni. Untuk S1-nya 35, S2-nya ada 12. Ya, alhamdulillah. Tinggal nunggu yang S3 itu, yang calon yang di belakang itu mungkin calon S3 Pak. Mungkin. Kemudian untuk GP tahun ini yang lolos sudah lolos untuk CGP ada 7 guru, untuk PP-nya 1 spesialis seni tari, ketiga seni rupa, kami juga ada gurunya seni rupa, yang keempat adalah seni musik. Kalau tahun kemarin seni musik di kelas 7 itu baru ada 1 kelas, setelah tahu sering manggung itu tahun kedua jadi membengkak Pak, memanfaatkan. Ini sudah diferensiasinya, jadi ketika dalam satu kelas itu peminatannya beda-beda Pak. Ketika beda-beda maka kita berusaha untuk bisa memberikan banyak alat musik yang mereka pilih. Jadi kalau dalam satu kelas kemarin saya mengamati di kelas musik itu, awalnya dalam satu kelas musik itu kan minatnya beda-beda. Ada yang senang perkusi, ada yang senang di elektrik. Ini salah satu. Ini gurunya nggak tahu kalau saya awasi gitu, saya keliling gitu, gurunya nggak ngerti. Saya melihat di pembelajaran seninya. Kemudian ini salah satu kegiatan Bang Sewu. Biasa yang harus kami push agar percaya diri mereka juga bangkit dan tidak ada teman-temannya yang membuli. Itu harus ditunjukkan kamu memang bisanya apa. Salah satu treatment yang kami lakukan untuk literasi, kami mengembangkan program literasi di mana dalam setiap proses pembelajaran Bapak Ibu guru menyiapkan waktu 10-15 menit untuk kegiatan literasi. Maka literasi ini untuk kami ada intervensi, memang sekolah menyediakan sarana, guru itu menyiapkan bahan literasi, kemudian sekolah yang menggandakan. Jadi anak bisa langsung menerima dalam bentuk kertas. Itu tiap hari anak ada program untuk membaca di setiap pertemuan KBM-nya. Bikin buku gurunya pening yang jelas. Jadi kita memang sangat membutuhkan intervensi itu. Kalau ada masalah, maka kita menggeser dari masalah dan isu itu menjadi tantangan, supaya itu dianggap sebagai challenge, bukan sebagai penghambat. Jadi kalau misalnya ada 1-2 teman guru dan sebagainya, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap semester, setiap tahun tidak pernah merasa menghadapi tantangan, artinya itu kita perlu aja diskusi lebih banyak, karena harusnya tiap hari ada ya. Jadi pertama kali itu ketika Bu Umi ketemu dengan Bapak Ibu guru, yang ditanya ya udah ada masalah apa gitu. Masalah itu sebagai tantangan, kita mewujudkannya dalam bentuk tantangan. Kalau tidak pernah menemukan masalah, ya sebenarnya itu sebagai indikasi tidak baik-baik saja. Jadi tadi saya senang kalau kemudian Bu Umi mengatakan setelah kita coba untuk memfasilitasi minat anak-anak, ya tantangan yang real adalah sarana. Jadi artefak yang sudah dihasilkan ini, saya pribadi bisa melihat bahwa transformasi itu sudah mulai jalan, dan mudah-mudahan selama nanti 3 tahun itu mindsetnya bisa terbangun, sehingga selepas itu memang sudah menjadi budaya di sekolah ini, jadi budaya. Kemudian juga bukti-bukti bahwa sudah dilakukan pelibatan stakeholders, terutama masyarakat dan orang tua, itu juga sangat bagus. Nah, walaupun sebenarnya bisa dijajaki juga. Saya kebetulan saya di Jakarta itu saat ini tugas saya sebagai ketua Pokja kerjasama dan pemberdayaan ekosistem ya. Jadi saya memang berpikirnya, kalau tadi Bu Umi mengatakan
untuk olahraga kita kesulitan mendapatkan pelatih yang mumpuni. Kenapa? Karena bayarannya mahal. Itu bagi saya PR. Sebenarnya itu PR. Kenapa? Kita harus mencari mitra. Harus mencari mitra yang bisa mengkontribusikan ilmunya. Kalau tadi kaitannya dengan olahraga, entah olahraga apa, secara kan kita membangun kerjasama dengan mitra ya, mitra-mitra pembangunan dan sebagainya yang kira-kira punya potensi sebagai volunteer untuk memberikan berbagi ilmu. Jadi sifatnya tidak menjadi pelatih tetap, tapi sharing. Walaupun sekarang misalnya saya katakan kita mau memfasilitasi anak-anak yang punya minat paling banyak kalau anak laki-laki kan olahraga voli misalnya. Kita kalau meng-hire pelatih voli profesional memang mahal gitu kan. Nah itu mungkin ini baru terpikir oleh saya aja, walaupun sebenarnya saya sudah memikir banyak hal apa sih yang bisa dilakukan untuk bisa mengatasi keluar dari persoalan kekurangan tenaga ahli pada bidangnya ketika kita mencoba untuk mengidentifikasi berbagai minat anak-anak. Nah, pola yang sekarang ada adalah pola mitra pembangunan. Artinya lembaga-lembaga yang sudah eksis dalam bidang tertentu kita ajak. Nah, nanti berarti PR berikutnya adalah coba kita. Nah, kalau yang seni itu biasanya maestro, belajar bersama maestro. Berarti kalau saya nanti lewat tindak lanjutnya itu lewat BPPM ya Pak. Jadi BPPM nanti Bu Heni coba identifikasi, katakan ada nggak komunitas-komunitas yang bisa membantu sekolah penggerak misalnya. Itu mudah-mudahan nanti bisa diwujudkan. Tingkatkan Pak Woy ya. Di rapat Senin ya dibahas. Siap menerima tindak lanjut ya, Pak. Jadi dan kebetulan saya juga PIC PSP gitu. Ya, makanya saya baru pertama kali kunjungi sekolah PSP. Pertama kali itu di Kabupaten Semarang. Sebelum saya belum pernah berkunjung ke sekolah PSP walaupun sebagai PIC dan sebagai apalah dulu yang bikin coret-coret PSP mau bagaimana saya juga ikut dengan tim itu. Mulai dari saya juga awalnya tidak tahu PSP itu mau seperti apa. Jadi kita yang merancang sendiri PSP mau seperti apa, tapi ruhnya adalah transformasi pembelajaran yang bisa meningkatkan kompetensi SDM di sekolah. Itu aja kuncinya. Jadi kalau tadi sudah beberapa hal disampaikan Bu ini sudah mengarah ke sana. Dan mudah-mudahan nanti bisa hasilnya kan kita bisa lihat itu sebenarnya ada 3 dimensi ya. Kalau kayak sekarang ini saya hanya melihat dari artefak saja yang muncul saja. Nanti mungkin kalau ada yang perlu saya tanyakan ya saya akan melihat dari yang belum muncul tapi yang secara normatif bisa disampaikan oleh komite pembelajaran, oleh kepala sekolah. Nah kemudian kalau lebih dalam lagi berarti saya mengobservasi antara yang ada dengan yang disampaikan itu korelasinya seperti apa. Tapi saya nggak akan sampai ke situ karena kalau sampai situ saya harus tinggal di sini. Tidak apa-apa Pak. Nanti kan TL-nya dari Jakarta langsung SMS 1 juga. Nah kemudian yang berikutnya proses digitalisasi itu sudah berjalan. Saya terus terang di Tangerang Selatan tahun sebelum pandemi ya, waktu itu rapat. Jadi saya agak terganggu ketika sekolah sampai sekarang juga masih ketika sekolah melarang anak-anak bawa gadget. Itu gangguan menurut saya sebenarnya. Dan itu pernah dirapat terbatas di Tangsel itu karena ada kepala sekolah. Kepala sekolah yang ada di sini ada yang mau menerima tantangan yang mengizinkan anak membawa gadget di kelas. Nggak ada. Nah ini tadi baru saya dengar sudah membolehkan, itu luar biasa. Itu luar biasa. Jadi bagaimana kita mau mengarahkan anak menggunakan gadget dengan benar kalau dia tidak boleh diajarkan dengan benar di kelas gitu kan. Dan itu masih langka ini Pak Woy. Masih langka. Itu jadi transformasi
digital menurut saya juga sudah jalan, apalagi dan kalau yang sudah begitu, dan kebetulan di sini lingkungannya mungkin mendukung juga walaupun kadang-kadang internet tadi agak trouble, itu berarti saya yakin dari sini tidak akan ada keluhan-keluhan tentang kekurangan alat TIK. Insya Allah lebih dari cukup. Nah itu, kalau yang sudah begini nggak bakal ada keluhan kekurangan alat TIK. Paling yang kurang ini Pak, yang di kelas-kelas kami akan mengganti yang LCD. Nah kalau ini. ya ini touchscreen. Iya, ini touchscreen. Yang itu belakang itu tidak. Ya, kalau itu sudah udah mulai ini ya, artinya sudah pada kualitas ini kayaknya belum mampu per kelas itu. Nah kita harapannya baru on the way, itu per kelas akan kami sediakan TV Smart untuk lebih fleksibel guru menggunakan digital dalam pembelajaran. Ya memang kalau touchscreen akan lebih menarik lagi dan lebih interaktif ya. Platform, kemudian bagaimana dengan upaya membangun SDM sudah dilakukan, dan tadi sudah disebutkan bahwa sudah dibentuk tim-tim yang dedicated ya, tim-timnya sudah dedicated dan memanfaatkan anggota yang ada di dalam sebagai narasumber untuk berbagi. Bagaimana menindaklanjuti untuk nanti ke depan pencapaian belajar murid itu selalu meningkat. Dan kalau dari yang kelas ini tadi, artinya mereka dari tidak bisa menjadi bisa dan sudah berani tampil itu udah luar biasa sebenarnya. Kemudian iklim sekolah saya belum melihat lingkungannya, tapi tadi sudah disampaikan bahwa anak-anak itu tidak buru-buru pulang walaupun sudah waktunya pulang. Ya harus diusir. dan guru juga begitu gitu. Artinya iklim sekolah itu sudah kondusif, dan potensi bullying itu sudah diminimalisir tadi, berarti itu sudah satu bentuk implementasi dari upaya menciptakan iklim belajar, iklim sekolah yang kondusif yang sangat bagus. Nah, yang mungkin sebenarnya menjadi kunci keberhasilan itu adalah membangun budaya belajar. Tadi sudah juga dikatakan membangun budaya belajar. Kemudian dari hasil proyek anak-anak sudah ada tindak lanjut walaupun hanya 1-2 kata disampaikan dulu saya bisa menangkap. Kemudian anak sudah mulai bisa mengkritisi bagaimana setelah sampah diintervensi itu apa yang terjadi. Kemudian tadi dari mengangkat tentang nilai kearifan lokal, mereka sudah mulai menggali informasi dari narasumber di luar, yaitu di masyarakat. Artinya apa? Artinya kegiatan-kegiatan yang berbasis proyek itu sudah berjalan dan sudah ditindaklanjuti, dan harapannya saya di kesempatan ini hanya satu ini jadi setelah saya simpulkan, itu berarti kan sekarang sudah 1,5 tahun ya. Iya, betul. Artinya kita harus kembali kepada semester 2 tahun yang lalu dan sudah diperbaiki di semester 1 tahun ini, betul. Dan dilihat lagi nih. Selain perbaikan berarti peningkatan kualitas. Kalau kita melihat ke belakang, kemarin kita merencanakan P5-nya seperti apa sih? Tadi belum gini sih, jadi saya belum tahu merencanakan seperti apa. Kemarin merencanakannya begini-begini, hasilnya begini misalnya. Berarti ke depan kita merencanakannya ya harus ada perbaikan. Harus ada perbaikan itu belajar berkelanjutannya sudah mulai tumbuh lah. Sudah mulai tumbuh budaya belajar. Nah, karena yang menjadi endingnya itu adalah sekolah itu memang menjadi sebuah lembaga belajar. Dari guru muridnya itu semua sudah menjadikan belajar itu sebagai kebutuhan. Nah ini tentunya sekarang kan banyak sumber
belajar yang ada ya. Jadi itu yang menjadi akhir. Kalau itu sudah terbentuk, maka upaya untuk transformasi pembelajaran, transformasi kepemimpinan, peningkatan SDM ini sudah mulai berjalan dan sudah mulai menjadi budaya. Nah, itu catatan-catatan yang bisa saya tangkap dari apa yang disampaikan Ibu Umi. Kalau nanti dari Pak Waya ada tambahan atau ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru, silakan aja. Tapi nanti juga saya pasti akan ada pertanyaan juga. Kalau ada isu yang tadi seperti tidak ada guru dan sebagainya, disampaikan kemana? Sudah pernah disampaikan? Kita yang mau siapkan di eskalasi ya, kita ada guru GTT jadi kita tidak berorientasi yang mengajar itu harus guru, tapi seperti itu. Jadi, makanya kalau semua mahasiswa ditanyakan masuk di PMU di eskalasi pusat atau enggak, itu nanti kalau misalnya ke pusat masih bunyinya kekurangan guru banyak gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya konteksnya kayak yang disampaikan Bu Umi tadi, kita butuh orang yang bisa memberikan latihan satu bidang olahraga tertentu, itu nanti bisa ekosistem itu. Nanti kita perlu belajarkan itu di kelas prakarya seperti itu, yang ngajar bukan gurunya itu Pak. Nah, kita orang tua murid. Ya itu berarti kan sudah ada contohnya Pak. Karena guru nggak bisa malahan ngajarkan, ini kearifan lokal, tapi guru kita kan bukan orang sini. Betul. Jadi nggak ada yang ngajar. Nah, ini orang tua siswa yang ngajarin. Oke, jadi contohnya seperti itu di kelas raya ketika kearifan lokal tentang ini namanya Roboregi. Itu yang ngajarin di orang tua. Kayaknya ada dokumennya ya Pak ya? Ada dokumennya Pak. Artinya dia di profiling nih. Jadi nanti ibu itu punya orang-orang yang berkontribusi. Itu masih belum. Masih insidental. Nah, orang tuanya semua iso. Seperti itu. Yang kalau sudah ngajarkan dicatat aja. Oke. Jadi itu nanti profiling siapa-siapa sudah. Dan itu yang saya maksud tadi seperti itu. Olahraga dan kita membantu menyediakan informasi komunitasnya bareng. Komunitas yang bersedia secara volunteer berbagi ilmunya ya. Saya kira banyak sih mudah-mudahan. Kan tidak setiap hari kan. Kapan sanggup berapa kali gitu aja dan tidak dibayar loh. Gitu. Ya. Nah itu bagaimana regulasi yang digunakan CSR agar menyentuh ke sekolah. Sekolah itu kan hanya untuk anak-anak. Nih, kalau itu sebenarnya bisa kita tembus, itu sebenarnya luar biasa yang bisa kita manfaatkan daripada non-sewu. Memang ada sini rekanan-rekanan yang cukup membantu kita ketika event-event sekolah. Memang ada, tapi kan jumlahnya seberapa? Nggak sampai, ya mungkin kalau ukuran ya paling 10 juta itu sudah luar biasa. Kita kemarin maksi itu Pak, kita ada yang nyumbang loh Pak kesini pagi-pagi bawa uang 2 juta Pak. Ya lumayan buat transport gitu. Tapi ketika memang kita menyampaikan ke masyarakat tentang kegiatan kita, sebenarnya sudah cukup. Tetap cukup ada perhatian. Tetapi CSR yang raksasa itu loh Pak, apa nggak ada regulasi yang bisa menyentuh ke sekolah? Itu mungkin curhatan kami ke pusat itu. Ya kita sudah mulai ya di Medan itu sudah Pelindo sudah mulai ikut ambil bagian. Nanti mungkin di daerah lain lembaga-lembaga yang potensi kan memang 50 triliun ya terus lewat PVD ya setahun. Gitu Pak. Bang Jateng itu setahu saya cukup apa ya Bu ya, CSR-nya cukup dibandingkan dengan bank-bank di provinsi lain tinggi, cukup luar biasa. Ini pengalaman saya waktu masih megang BOS Bu. Saya kan sering ya istilahnya diskusian lah dengan teman-teman pengurus di daerah ya. Nah, salah satu yang kontribusinya kepada ini sampai teman-teman yang saya tahu sih sampai dinas ya, sampai dinas provinsi itu ada 2. Yang pertama itu Jawa Tengah sama Jawa Timur. Jadi Bang Jateng sama Bang Jatim. Jadi mereka memberi kontribusi kepada tim BOS di masing-masing dinas itu luar biasa. Itu mungkin kalau setahu saya dulu itu mereka ngasih mobil, motor, itu kalau dijajarin udah banyak bantu. Nah cuma memang kalau terkait dengan kebijakan CSR ya otomatis kan tergantung kepada
pemegang ya istilah pemegang sahamnya ya. Kalau di bank-bank pemerintah daerah kan itu juga tinggi ya. Memang tergantung mereka memberikan CSR-nya kepada siapa. Sebenarnya di sini peran dari pemerintah daerah untuk melakukan lobbying lah istilahnya. Boyao CSR itu nggak cuma sampai sini aja, sampai ke bawah gitu. Walaupun mungkin memang secara hitung-hitungan agak sulit. Kenapa sulit? Begitu makin jauh, makin ke bawah, tentunya kan makin luas tuh sasarannya. Tentunya mereka akan berhitung nih CSR saya cukup apa tidak gitu. Yang simpel aja ini Bu, di Jawa Timur dulu mereka punya dana untuk operasional lah istilahnya, operasional pos lah. Itu Jawa Timur kalau dibandingkan dengan, kalau dilihat dari nilainya itu luar biasa sekali dibandingkan dengan kabupaten dengan provinsi lain. Tapi begitu dibandingkan sampai ke bawah, dalam hal ini misalkan Bosda itu Jawa Timur boleh ditanya ada nggak Bosda dari Pemdanya? Nggak ada. Padahal di daerah lain ada. Kenapa nggak ada? Karena begitu mereka turun sampai ke bawah, kan itu kan bersiswa Bu. Siswa kali 1000 aja di Jawa Timur banyak banget gitu loh. Jadi luar biasa sekali kebutuhannya. Memang seperti itu. Kalau waktu saja Pak, ketika pekerjaan Bapak Ibu belum cukup menumpuk ya kadang kita kan harus mengatur. Karena untuk kabupaten Itu saya tanya Bu, tadi di raport PMM itu kan dari 40.000 baru rapot PMM yang PMM-nya dari 40.000 kan baru ya kan itu baru padahal udah lumayan loh, baru 35 yang login. Nah kalau ke belakang kan otomatis makin kecil. Itu kira-kira yang 5 itu kenapa Bu belum login Bu? Kemungkinan belum punya belajar ID mungkin Pak, karena yang baru-baru baru. Iya. Ya Mas Elin Iya. belum punya akun, ini memang PR-nya kabupaten. belum semuanya jumlah Kita terus persoalannya di situ. untuk bulan ini awal itu peringkat 30 Bu. Pak Kadra sama kemarin. Padahal setiap saat itu ada perubahan. Ada perubahan. IPR mana nanti kita persiapkan untuk KMU besok untuk merekam. Paling tinggi sampai topik berapa? Laporan terakhir Pak ada yang lulus tadi 10 ya? Iya 10. Pretest. Oh lulus pretest tadi? Ini baru kan Lulus topik kan? Ya lulus topik berapa itu? Ketika hasil atributif ini udah ada hasil, itu harusnya sudah bisa diupload. Tidak harus, kan aksi nyata itu bisa satu poin berapa? 3 menit gitu. Saya pikir harus sesuai dengan yang di. Coba itu masukkan dulu. Di topik kan juga. Artinya kan yang sudah diimplementasikan oleh itu apa? Jadi itu kan aksi nyata sebenarnya berbagi ya. asumsi kami itu aksi nyata itu sebuah produk yang memang harus dipersiapkan, membuat sendiri, kemudian ya kayak membuat misalnya video pembelajaran lah, itu kan mungkin asumsi teman-teman di situ. Bisa seperti itu, cuma ada aktivitas parsial yang diambil kita bisa jelaskan itu bisa. Coba dibuat. Kalau diambil part-part begitu mungkin lebih mudah Kalau bagi anak. proyek yang besar baru dimasukkan lama sekali Bu. Ketika kami cek aksi nyata itu memang banyak pilihan ya Pak ya. Dan kemudian kami pilih salah satu itu ternyata panduannya itu sangat banyak juga. Nah, kami berpikirnya di situ. Harus refleksi dengan beberapa rekan. Ya. Nah, itu silakan kalau mau baca panduan silakan. Pasti tidak akan upload. Makanya. Pengalaman yang pernah Bapak Ibu lakukan 3 sampai paling lama 5 menit lah. Iya. Itu durasinya. Sudah cukup itu Pak ya. Membahas satu poin saja. Iya. Ini contoh ya. Kita sudah melakukan salah satu yang kita lakukan pembelajaran berdiferensiasi adalah dengan berorientasi pada minat dan bakat anak. Itu aja satu poin. Apa yang dilakukan untuk memulai identifikasi bakat minat itu seperti apa, kemudian hasilnya apa. Dari A sampai Z sudah ada karena sudah ada hasil. Itu
itu udah bisa jadi aksinya luar biasa. Psikologi itu ternyata kita juga mendapatkan sesuatu yang pembelajaran baru. Ternyata di jalan ini juga bisa gitu. Itu juga pembelajaran bagi kami tim fasilitasi P5. Ini memang karena baru trial, modul projectnya belum kita susun. Nah, ketika sudah trial begini, kita membuat modul project sudah ada bayangannya. Oh, berarti nanti penilaiannya seperti ini, aksinya seperti ini, dan seterusnya. Kita sudah punya gambaran step-stepnya. Itu contoh yang kami jalankan seperti itu, Bapak. Jadi konsep P5 itu pun kami juga tidak kaku dengan apa itu pelaksanaannya seperti apa. Yang penting kami cukup nyaman, anak-anak nyaman, tidak tertekan. Bagaimana kita lakukan sesuai pada timing yang membuat kita enak gitu. Ini kebetulan pas kita paskan pada kegiatan Mas Hari Sumpah Muda ya Pak ya. Mas Hari Sumpah Muda kita trialkan untuk yang P5 kebinekaan. Berdiferensiasinya didasarkan pada minat seni. Pelajarannya apa itu dijelaskan. Tujuannya apa? Yang menerima manfaatnya apa? Yang menerima siapa? Itu kata kuncinya itu aja ada, itu sudah bagus sebenarnya. Sudah di situ. Karena karyanya hasilnya sudah ada, tapi belum di ekspos sebagai sebuah karya nyata. Kan saya. Ya itu sih. Mungkin itu tadi Pak Gimkan kami terlalu. Jadi jangan terlalu preskripsi yang seperti ini sebagai satu karya nyata satu itu aja kan berat. Riset mindsetnya di riset. Iya, siap Pak. Nah, kemudian kalau orang biasanya kalau orang mau mengunggah itu kan takut salah, takut jelek, nggak usah. Nanti ada komen kok. Nah, tapi di PMM itu belum ada budaya komen seperti di kalau kita nonton live bulan, live apa gitu, kalau itu komennya udah banyak banget ya. Tapi kalau di karya nyata belum ada kolom. Ada komen. Tapi yang komen harus yang bisa login juga. Itu masalahnya makanya ada komen ada bisa. Ya. Nggak bisa lagi. Kalau sampai ke dalam sampai teras aja Pak. Itu kami ucapkan terima kasih Bapak. Dan dari kami untuk materi menikah sampun cekap dan mungkin masih ada sajian dari anak-anak.